إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimulakan. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Setiap detik kita ini berhajat kepada Allah dalam segala urusan kita. Urusan pribadi kita sangat berhajat kepada Allah setiap detik. Kalau Allah tidak menolong kita satu detik saja, kita akan hancur. Dalam urusan keluarga kita perlu dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kepada kita, maka keluarga kita akan hancur, akan semeraut tidak karuan. Dalam urusan ekonomi kita perlu pertolongan Allah SWT. Kalau tidak ditolong oleh Allah, ekonomi kita akan susah. Kalaupun kita dapat, tidak ada berkah. Masalah semua akan timbul dari segala arah kalau seseorang tidak ditolong oleh Allah. Orang miskin kalau tidak ditolong oleh Allah akan hancur. Orang kaya begitu juga. Rakyat tanpa ditolong oleh Allah dia akan celaka. Seorang raja pun sama juga. Kalau tidak ditolong oleh Allah dia akan hancur. Di mana saja kita perlu pertolongan Allah. Di rumah kita perlu pertolongan Allah. Di luar rumah perlu pertolongan Allah. Di daratan kita perlu pertolongan Allah. Di lautan kita perlu pertolongan Allah. Di mana saja, kapan saja, dalam urusan apa saja, kita perlu pertolongan Allah. Ini akan oleng kalau dia ditolong oleh Allah SWT. Tumbuh-tumbuhan kalau dia ditolong oleh Allah, dia tidak akan bisa tumbuh. Dia tidak akan bisa berbunga, berdaun, berbuah. Semua makhluk perlu pertolongan Allah SWT setiap detik. Maka semulaikan Allah Ta'ala kita perlu berpikir senantiasa. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Namrud dengan seluruh pasukannya, beliau sendirian saja, tapi ditolong oleh Allah, ya enggak apa-apa.
Maka ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang Quraisy bersama Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma dhunnuka bithnain Allahu thalithuhuma." Hai Abu Bakar, bagaimana sangkaan kamu? Kita ini berdua, tapi ditolong oleh Allah. Orang kafir itu banyak, tapi tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana kira-kira? Mana yang sukses? Mana yang akan selamat? Mana yang akan berhasil? Jadi orang itu berpikirnya itu bagaimana ditolong oleh Allah. Bukan bagaimana orang-orang menolong saya, bagaimana harta menolong saya, bagaimana teknologi menolong saya, bagaimana raja-raja menolong saya. Itu pemahaman keliru. Walaupun raja seluruh dunia menolong kamu, kalau Allah enggak tolong kamu, kamu celaka juga. Walaupun harta seluruh dunia di tangan kamu, kalau Allah tidak tolong kamu, kamu tetap celaka juga. Maka manusia itu yang dipikirkan satu saja, bagaimana ditolong oleh Allah. Bagaimana kita supaya ditolong oleh Allah? Pertama kali harus ada sifat tawakal. Bergantung hati itu kepada Allah. Andalannya itu hanya Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Kita ini bergantung pada Allah. Kita gunakan asbab boleh. Kita bertani, berdagang, berobat, tapi hati kita bergantung pada Allah. Pertanian tidak akan bisa bermanfaat kecuali ditolong oleh Allah. Maka bertani hatinya bergantung kepada Allah. Berdagang hatinya bergantung kepada Allah. Berobat hatinya bergantung kepada Allah. Usaha, karena usaha itu perintah Allah, tapi hati jangan bergantung dengan usaha. Hati bergantung kepada Allah. Maka seorang badui datang ke masjid, "Ya Rasulullah, ini unta saya tali, saya tawakal, apa saya lepaskan saja biar nggak hilang? Saya tali, saya tawakal, apa nggak usah saya tali, saya lepaskan begitu saja." Maka Nabi mengatakan, "Iqil wa tawakkal." Unta kamu tali, tapi hati kamu tawakal pada Allah. Jangan tawakal pada tali. Walaupun kamu tali kayak apa, kalau Allah menghendaki hilang, juga hilang juga. Talilah mengikuti tertib syariat. Tapi hati, maka di mana saja dia senantiasa akan mendapatkan pertolongan Allah. 3, 4. Taqabbalallah, jazakumullah. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Dalam satu hadis dikatakan, Allah itu suka kalau kamu buat apa-apa itu dengan teliti yang bagus. Jadi kita ini buat usaha apa saja itu yang bagus gitu. Baik usaha agama maupun usaha dunia. Tapi hatinya tawakal kepada Allah. Urusan apa saja kita usaha sebaik-baiknya. Zahirnya kita buat sebaik-baiknya. Tapi hatinya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung dengan usaha kita itu. Ini jamaah masyurat keluar. Kenapa begitu saya bilang? Kenapa nggak ditali itu bajunya? Kita tawakal aja. Itu tawakal yang keliru itu. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum." Hai orang beriman, hati-hatilah kamu.
Hati-hati itu kamu itu tidak menjalankan perintah Allah. Nah, harus hati-hati, dirapikan, jangan sampai bajunya semrawut masuk ban. Nah. Terus kemudian Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, bergantung pada Allah. Di hatinya ikut perintah Allah, zahirnya juga ikut perintah Allah. Zahirnya khudhu khidrakum, hati-hati, hatinya ikut perintah Allah, tawakal. Nah, baru benar ini. Zahir batin ikut agama namanya. Jangan hatinya ikut agama, zahirnya tidak ikut agama. Nanti itu namanya tidak komplit. Nah, hati ikut agama, tawakal pada Allah, zahir ikut agama, tertib. Insyaallah mulai kan? Kemudian mulaikan Allah Ta'ala supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah, kita harus punya sifat sabar sebenarnya. Nabi mengatakan innaman nasru ma'as sabri, pertolongan Allah itu bersama sabar. Sabar itu bagaimana toh? Sabar itu istiqomah dalam menjalankan perintah, istiqomah meninggalkan larangan, tabah dalam menerima perkara-perkara yang sulit, itu namanya sabar. Kalau kita menghadapi perkara-perkara yang menyusahkan kita, tidak sesuai dengan kita tabah. Supaya tabah bagaimana? Kalau kita yakin Allah sudah melihat kita, Allah sudah mendengar kita, Allah kalau menghendaki menyelesaikan seluruh masalah kita, sekarang juga Allah kuasa. Tapi Allah SWT menghendaki kita ini menghadapi masalah itu supaya pahalanya tambah banyak. Ya, Allah itu menjadikan kita itu enak, kayak ahli surga juga bisa. Kenapa Allah jadikan kita ini susah? Mau cari makan susah, mau minum susah, duduk sebentar ngantuk, pegel linu. Kenapa? Supaya kita ini punya sifat sabar, akhirnya pahalanya tambah. Nah, kalau orang itu melihat pahalanya jadi sabar. Tapi kalau orang itu melihat susahnya jadi nggak sabar. Kamu kerja di tempat saya ya, mulai habis subuh sampai maghrib, tidak boleh istirahat, macul terus. Loh, mana kuat Pak saya begitu? Gajinya 100 juta sehari. Oh iya, kuat saya. Oh, langsung. Kuat saya. Nah, nanti kalau kamu capek bagaimana? Oh, tidak capek Pak saya. Tidak capek. Nanti kalau punggung kamu cepat bagaimana? Oh, tidak, punggung kamu kuat, saya masih kuat. Walaupun tua kuat saya ini. Karena melihat gajinya itu 100 juta. Cobaan gajinya 100 ribu. Mikir-mikir dulu, apalagi cuma 50 ribu. Wah, nggak kuat Pak, jelas nggak kuat saya ini. Itu sama aja dengan bunuh diri namanya Pak. Jadi orang itu kalau melihat pahalanya jadi sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya itu nggak ada hitungan, bukan 100 juta, nggak ada hitungan. Jadi supaya kita ini hidup ini senantiasa akhirnya ditolong oleh Allah, kita ini harus sabar. Insyaallah boleh kan? Nah, 3, 3, 4, 4. Dikit-dikit aja. Biar ingat nanti, nggak lupa. Insyaallah, taqabbalallah, masyaallah. Yang ketiga, supaya kita ini akhirnya senantiasa ditolong oleh Allah, kita ini menghadapi masalah apa saja itu baik sangka sama Allah, husnudzon sama Allah. Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi fadhunnu bi khaira. Aku ini menurut sangkaan hambaku, maka sangkalah baik kepada aku. Ya, walaupun kita ini menghadapi masalah bentur sana bentur sini, kita husnudzon, ini pasti akan datang pertolongan Allah. Allah itu bentur-benturkan orang iman itu bukan tidak ada maksudnya, mesti ada maksudnya.
Allah itu kalau menguji berarti akan menaikkan derajat. Allah itu kalau mau menyusahkan itu berarti mau memberi. Para nabi itu begitu. Kayak Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya ya ikut aja. Allah tuh kok nyusahkan saya itu mau menggembirakan. Karena Allah tuh tidak perlu dengan saya susah itu nggak perlu Allah itu. Allah tuh nyusahkan tuh mesti ada maksud ini. Mesti ada maksud ini. Apalagi kalau Allah tuh menyuruh saya perkara-perkara yang aneh-aneh itu. Mesti Allah juga akan kasih saya pertolongan yang aneh-aneh ini. Orang iman tuh begitu semua kan. Allah mendatangkan perkara yang aneh-aneh kepada saya, berarti juga akan mendatangkan pertolongan yang aneh-aneh pada saya ini. Husnudzon aja. Allah itu berkuasa. Maka anak disembelih tidak mati, malah jadi nabi, menurunkan nabi-nabi. Anak satu disembelih bukan mati, malah jadi dua. Asalnya Ismail saja, jadi ada saudaranya Ishak. Ishak menurunkan Yakub, menurunkan Yusuf, menurunkan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kita husnudzan sama Allah SWT. Para sahabat itu dulu begitu semulaikan. Kalau ada masalah, mesti ini akan datang pertolongan Allah. Karena Allah itu kalau sudah nguji itu mesti akan memberi sesuatu. Tidak buruk sangka, baik sangka terus. Nah, orang yang bisa mempertahankan baik sangkanya kepada Allah, dia akan sukses. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah mengatakan, orang yang tidak baik sangka kepada Allah, itu tandanya dia tidak bernasib baik. Tandanya dia tidak bernasib baik. Kalau orang mau bernasib baik itu dia apa-apakan itu bentur sana bentur sini masih husnudzon, ya mesti Allah akan tolong saya. Mesti akhirnya jadi baik ini. Mesti derajatnya akan naik ini. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu fama zadahum illa imanan wa taslima. Ada 10.000 pasukan mau nyerbu Madinah. Para sahabat itu baik sangka aja. Oh, ini janji Allah mau menguji sudah datang, pasti janji Allah akan menolong datang juga. Akhirnya pasukan tadi Allah datangkan angin, lari semua. Kita husnudzon. Apapun keadaan kita, husnudzon. Walaupun suasana itu membuat kita putus asa, jangan terkesan. Husnudzon sama Allah. Allah Maha kasih sayang sama saya. Saya orang beriman, saya umat Rasulullah. Allah sayang sama saya. Husnudzon aja. Maka nanti pada akhirnya datang pertolongan Allah. Insyaallah. Ketika manfaat. Taqabbalallah, jazakumullah. Dan supaya senantiasa kita ini akhirnya ditolong oleh Allah, kita mesti harus senantiasa doa. Doa ini penting. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah itu kerjanya doa ya. Memang semua dari Allah, kalau enggak doa gimana? Tapi doa kita ini supaya makbul, di antara syaratnya makanannya harus halal, akhlaknya harus baik. Kalau makanannya itu haram, akhlaknya enggak baik, doanya enggak bisa naik. Nah, kita ini senantiasa
memperbaiki makanan kita harus betul-betul halal. Barangnya harus halal, nyarinya juga harus halal. Jangan riba, jangan nipu, jangan nyolong banyu, apa meneh nyolong wineh, ngelih galengan, galengan dilih sak menawa gedene iki piye. Lah ngene mlebu njero wetengmu piye galengan iki. Makanan harus betul-betul halal, makanannya betul-betul halal. Sekarang ini Masya Allah makanan itu banyak dimasak sama orang-orang kafir semua kan. Saya tidak mengatakan haram, tapi tidak, itu syubhat, tidak jelas. Kalau bisa makanan itu ya dimasak sendiri atau dimasak orang yang betul-betul kita tahu. Maka ulama-ulama zaman dulu itu nggak suka ke warung, nggak suka, kecuali yang betul-betul diketahui. Karena makanan itu dipengaruhi oleh orang yang masak. Kalau orang yang masak itu mikir duit aja, nanti kamu makan makanannya itu kamu ikut mikir duit. Makanya orang-orang zaman dulu itu yang tukang masak itu carikan orang soleh. Sebelum masak wudhu dulu, sehingga masaknya itu ada nurnya. Itu Syekh Muhammad Ilyas kalau belanja apa-apa gitu semuanya kan, belanja dari pasar, ya sayur, ya kentang, ya apa, gandum, itu nggak mau beliau langsung makan, taruh dulu di satu tempat zikir beliau punya tempat zikir, maka gudangnya makanan itu di situ. Nanti kalau sudah dekat dengan orang zikir 3 hari baru dimasak. Itu saya lihat itu mana kan. Maka hatinya bersih, tidak ngantuan seperti kita. Kita ini bet sudah nggak peduli, empek masuk, tempe masuk, bakso jalan, yes. Jadi tong sampah perut kita ini mulai kan. Apa aja masuk, batu aja nggak masuk. Nah ini membuat hati kita nggak bisa bersih semuanya kan. Jadi masakannya harus betul-betul halal, carinya juga dengan cara yang halal. Terus akhlaknya yang baik. Orang suka gunjing orang, jelek-jelekan orang, akhlaknya nggak baik, nyakiti orang, nanti doanya nggak makbul. Nah, 3 manfaat. Taqabbalallah, jazakumullah, Masya Allah. Ini bayan ringan-ringan saja semuanya kan. Kita ini mau perbaikan dikit-dikit itu semuanya kan. Kemudian mulai kan, supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah. Jangan buat maksiat semuanya kan. Matanya jangan maksiat, melihat wanita-wanita yang haram. Telinganya jangan maksiat, jangan dengarkan musik, ya kan? Kakinya jangan maksiat, berjalan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, jangan maksiat. Ingin ditolong oleh Allah kok maksiat sama Allah itu gimana? Jangan maksiat. Ini yang terakhir semuanya kan, supaya kita ditolong oleh Allah SWT senantiasa, kita harus punya prinsip hidup untuk membela agama. In tansurullah yang surkum, kamu bela agama Allah, Allah akan tolong kamu. Bela agama Allah itu diantara caranya adalah dakwah. Supaya kita dakwah, kita mesti keluar untuk dakwah. Kalau di kamar saja bagaimana dakwah? Supaya ditolong oleh Allah harus dakwah. Supaya dakwah kita keluar. Bagaimana sebenarnya? Maka yang niat 4 bulan 40 hari, berapa hari saja, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Nah, sudah ini kuncinya ini mulai kan.
Yang mau 4 bulan, mau 40 hari, berapa hari saja? Tambah masa, sisa masa. Sisa masa monggo. Insyaallah kita semua niat semuanya kan. Ya, nanti salat isyraq dulu. Udah masuk isyraq belum ya? Isyraq jam 6 kurang seperempat. Oh sudah. Ini saya isyraq terus mungkin musyawarah di sana. Subhanallah.